mengcover semua jenis pendidikan, jadi vokasi, akademik, dan mungkin profesi masih belum ya Pak ya. Kemudian jenjang pendidikan, S1, S2, S3, juga wilayah seluruh Indonesia. Ya. Nah, apakah nanti dalam konsep LAM ini juga diperkenankan seperti Ban PT mengcover semua jenis, semua jenjang, semua bidang ilmu, dan semua wilayah? Ataukah ada pembagian spesifik wilayah tertentu atau jenis pendidikan tertentu, misalnya dia hanya vokasi saja, atau hanya akademik saja, atau hanya profesi saja? Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan pasal 2 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa LAM PT mengutamakan asas efisiensi dan efektivitas dengan memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi pendidikan tinggi dan organisasi profesi. Sebagaimana kita ketahui, Fakultas Kedokteran saya kira mempunyai asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia, Farmasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, Kesehatan Masyarakat Asosiasi Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia, kemudian Nurse Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia. Apakah nanti juga dimungkinkan satu LAM ini bekerja sama dengan beberapa asosiasi, ataukah hanya boleh dia dengan satu saja? Itu yang mungkin kita harus pikirkan ke depan, agar saya kira dengan adanya LAM ini, maka insya Allah akreditasi yang harus kita lakukan akan lebih tajam dan lebih fokus lagi. Sehingga saya kira kita akan berusaha agar setiap LAM itu lebih fokus atau terbatas untuk kemampuan atau kewenangan dia mengakreditasi. Apakah ini sudah dimasukkan dalam konsep peraturan menteri ini? Demikian mungkin dari saya. Barangkali mungkin ada tambahan dari yang terima lain. Terima kasih Erlangga. Kalau masih ada mungkin nanti mohon dicatat. Kami lanjutkan ke Andalas, ke Padang, silakan Unan. Setelah itu Brawijaya mohon bersiap. Silakan S3 Andalas. yang Andalas. semua cover semua kan enggak mau. Mohon Unair dimatikan audionya. Terima kasih. Andalas silakan. Andalas silakan masuk. Unan silakan Unan. Audionya Unan belum terdengar dari sini. Pak Dekan, audio dari Unan belum terdengar. Mohon tim teknis di Unan bisa membantu. Baik, kita lompati dulu ke Brawijaya dan setelah itu nanti kembali ke Unan. Silakan Brawijaya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ada beberapa hal yang memang mau kita tanyakan. Sebetulnya ada beberapa yang sama dengan yang atas, yang belum sama aja yang saya bacakan di sini. Pasal 2 klausul 1 itu perlu ditambahkan bidang yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmunya. Itu saya kira untuk sarannya seperti itu, supaya tahu betul bahwa prodi mana yang mau diinikan, karena itu adalah spesifikasi ya. Kemudian yang kedua, tadi saya setuju dengan pasal 2.1 itu ditambahkan klausul supaya gini, LAM ini berdiri tidak asal berdiri aja, misalkan 2 tahun kemudian terus tutup ya. Perlu adanya suatu feasibility study supaya betul-betul itu bagus untuk kontinuitasnya ya. Kemudian yang pasal 2.2 itu kalau saya usul ditambahkan sekurang-kurangnya. Jadi kalau tadi ada tambahan dari perguruan tinggi mana tadi ya, sehingga klausul yang ketiga itu tidak perlu ada, 2.3. Kemudian yang berikut pasal 4G itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 dan 4. Karena di sini LAM PT memutuskan hasil akreditasi. Di situ hanya apakah LAM itu hanya menilai, kemudian Ban PT yang menetapkan, ini masih perlu ada suatu kejelasan.
Kemudian berikut pasal 5 itu kalau di sini disebutkan orang perorangan, saya khawatir apakah ini memang orang perorangan sehingga mudah untuk membentuk LAM ya, dan mungkin suatu saat ada suatu kolusi sehingga tidak menjaga mutunya. Kemudian pasal 6 2E itu sarana dan prasarana mungkin perlu ditambahkan akte pendirian atau aset minimal dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya saya tanya apakah untuk mendirikan LAM PT itu harus bayar. Nah ini yang ya. Kemudian pasal 7 itu perlu dispesifikasi. Jadi LAM PT tidak boleh menerima uang langsung atau gimana, tadi kan ada Bapak yang mengatakan bahwa perlu diaudit atau apa untuk akuntabilitasnya ya. Kemudian mungkin ya ada hibah dari pemerintah atau bagaimana ini nanti untuk yang pasal 17. Yang berikut perlu mungkin ditambah apakah ada pasal yang mengizinkan bagaimana pencabutan izin dari LAM ini. Apakah LAM itu boleh terus atau ada suatu saat tidak diperkenankan untuk beroperasional. Demikian, terima kasih. Terima kasih Brawijaya. Kita kembali ke Unan kalau sudah bisa, audionya sudah baik. Silakan Unan. Andalas silakan masuk. Iya, silakan Unan. Audionya Unan. Didi. Mohon bantuan teknisi Unan. Baik, mungkin Bu Ilah akan menanggapi dari asupan-asupan yang sudah masuk. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah bisa untuk bidang lain, sangat bisa untuk bidang-bidang lainnya. Jadi LAM ini lebih spesifik terhadap bidang studi atau rumpun keilmuan tertentu. Itu pertama. Kemudian pastinya ada bisnis plan-nya sesuai dengan yang tadi di pasal 5. Kemudian apakah nanti akan mendapatkan hibah dari pemerintah dan sebagainya. Di dalam hal ini kita masih belum menjanjikan akan ada hibah dan sebagainya. Tetapi untuk yang pertama ini karena kita sedang ada project hatchback untuk kesehatan, maka untuk beberapa tahun atau untuk sampai dia bisa berdiri sendiri, dia akan ada topangan dana untuk itu. Saya kira itu ya Pak Nizam. Terima kasih Bu Ilah. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, Undip, Unhas, Riau dan seterusnya. Kami silakan Undip bersiap-siap Unhas. Iya. Pak Nizam, kami sudah siap. Monggo Pak Rektor, silakan. Iya. Terima kasih Pak Nizam, Bu Ibu Ilah, yang saya hormati dan Pak Usman Khatib. Kami dari Undip, Kampus Tembalang, Semarang, para pembantu rektor, pimpinan fakultas, dosen dan mahasiswa. Ada beberapa pertanyaan dan saran Bu Ilah. Jadi tadi tentang cakupan tugas antara PAN PT dengan LAM itu belum jelas. Jadi Pak Dirjen mengatakan LAM itu profesi dan wilayah. Apakah itu berarti PAN PT-nya akademik gitu? Yang kedua adalah saya kira saran saya asesor mesti harus yang objektif dan netral. Perlu ada sertifikasi dari asesor untuk LAM PT ini. Dan LAM itu sebagai institusi lembaga akreditasi mandiri, namanya mandiri, mesti harus netral, objektif, sehingga saya sarankan tidak menerima dana dari perguruan tinggi yang sedang diakses. Yang berikutnya adalah saran saya di pasal 2 butir 2 itu, kalau bicara tentang organ itu biasanya ada badan pengawas,
ada tim pakar gitu atau tim ahli, kemudian badan pelaksana. Jadi tidak generik pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu bisa menjadi badan pengawas atau tim ahli begitu. Lalu berikutnya adalah kalau membaca draft permen ini secara menyeluruh, maka lebih banyak mengatur tentang LAM itu sendiri, tetapi bagaimana ruang lingkup, fungsi dan mekanisme LAM melaksanakan tugas itu belum nampak. Itu saran dan pertanyaan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan lanjutnya Hasanuddin. Maaf, masih tambah sedikit dari Undip. Dari Undip tambahan sedikit. Iya, silakan. Bisa ya? Oke. Pendek. Terima kasih. Jadi begini, saya setelah membaca draft dari peraturan menteri ini, saya melihat bahwa apakah ada urgensinya membentuk lembaga ini? Karena saya lihat di dalam pertimbangan itu hanya menggunakan pasal berapa tadi? Pertimbangannya itu hanya menggunakan pada dasar pasal 86 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 19. Nah, itu kaitannya dengan standar nasional pendidikan. Nah, apakah cuma alasan itu lalu diperlukan untuk dibentuk LAM PT ini? Urgensinya di mana? Gitu. Nah, saya melihatnya begini. Karena kesan saya dengan adanya LAM PT ini, lalu untuk apa kita sekarang itu gembar-gembor soal birokrasi, reformasi birokrasi? Loh, kok kita bentuk lagi badan lain yang sebetulnya menambah panjang rentang jaringan administrasi itu? Apakah itu sekarang memang sudah urgent banget? Lah terus kalau begitu Bank PT itu mau kemana kan begitu? Apa nggak salah kalau misalnya lebih baik optimal aja Bank PT itu? Kenapa harus tambah-tambah lagi dengan di bawah yang kecil-kecil yang saya katakan bisa jadi sebuah pemborosan? Saya kira itu masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Undip. Selanjutnya Unhas Hasanuddin, silakan Makassar, dan bersiap setelah itu Unpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Yang mengikuti acara ini di sini ada perwakilan dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Psikoterapi dan Program Studi Keperawatan. Semua dari kesehatan. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang akan disampaikan. Yang pertama adalah hubungan antara Ban PT dengan LAM. Nah, ini kan selama ini sudah ada Ban PT dan berjalan dengan bagus dan kredibel. Apakah bisa dijamin bahwa kehadiran LAM nanti ini akan seperti Ban PT yang sudah ada, atau akan seperti tadi menambah permasalahan, menambah birokrasi, atau menambah KKN di Indonesia? Yang nomor dua, apakah nanti setelah akreditasi oleh LAM itu tidak lagi diakreditasi oleh Ban PT? Apakah asesor yang ada pada Ban PT yang sudah profesional itu juga nanti yang akan bertugas di LAM? Karena ini menjadi penting, pengalaman jam terbang, kemudian hubungan kekerabatan. Nah, seperti kita tahu Indonesia ini kekerabatan luar biasa. Jadi kalau misalnya orang Sulawesi mengakreditasi orang Sulawesi, itu berbahaya karena ada hubungan kekerabatan sehingga agak sulit nanti melakukan objektivitas. Kalau Ban selama ini adalah orang Sulawesi dikirim ke Sumatera, ke Jawa dan sebaliknya, sehingga dan itu dibuatkan perjanjian bahwa tidak pernah ada hubungan kerja selama ini. Nah, kalau dibikin LAM, apakah ini bisa dijamin situasi seperti itu? Itu beberapa pertanyaan. Kemudian sebenarnya beberapa pertanyaan tambahan yang menjadi titipan dari program studi mengenai tentang misalnya prodi
dokter spesialis itu ada sudah 20 tahun, tetapi itu izinnya baru dari kolegium. Bagaimana persoalan ini? Kemudian ada dari keperawatan, bahwa sejak tahun 99 itu sudah berdiri S1, sampai sekarang belum bisa menjadi fakultas, padahal sudah menerima S2 sudah 3 angkatan. Yang ketiga adalah dari program studi fisioterapi yang telah mengirim 6 orang, baru keluar nomor induk dosen negerinya 3 orang, sehingga akreditasinya juga tidak jalan-jalan sampai hari ini. Terima kasih, itu pertanyaan kami, mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih, salam untuk semua teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih Unhas. Kita lanjutkan ke Patimura, setelah itu Unpad Eijkman. Silakan Patimura. Terima kasih. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Kami dari kedokteran Unpati melihat eksperimen ini sudah cukup bagus, ringkas, padat, dan tegas. Tapi ada satu masukan dari kami, khususnya pada pasal 6 ayat 1. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B paling sedikit berisi tentang A. Latar belakang, B. Bentuk dan nama LAM PT, dan seterusnya sampai F. Menurut kami, alangkah baiknya dalam menuliskan satu aturan perundang-undangan itu ada urut-urutannya atau runut, sehingga ada benang merahnya. Kalau saya melihat poin A dan B dari ayat 1 ini, saya usulkan agar supaya poin B dinaikkan menjadi poin A, sedangkan poin A dipindah menjadi poin B. Kenapa demikian? Kami semua tahu bahwa kalau misalnya kami menulis tesis atau skripsi ataupun disertasi, selalu kita mulai dengan judul dulu, baru masuk dengan latar belakang, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, usul singkat dari Unpati mohon bisa diperhatikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Unpati, sangat singkat padat. Kita beralih ke Unsyah Syahwala. Maaf, sebelum itu Unpad Eijkman, dan setelah itu Unsyah. Silahkan Unpad Eijkman. Selamat sore Pak. Kami di sini Unpad, silakan masuk. Unpad saja. Ya. Kami juga ada dari Fakultas Kedokteran Unisba, kemudian dari Baik, kita beralih dulu ke Unsyah. Silakan Unsyah Syahwala. Unsyah kosong. Baik, kita lanjutkan ke Udayana. Silakan Unut. Terima kasih. Selamat sore yang saya hormati Bu Ilah sama Pak Usman. Jadi kami di Unut ini ada 2, dari Unut dan Kopertis. Kebetulan dari Udayana diwakili oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, dan kami dari Kopertis dari koordinator bersama teman-teman. Jadi kami ada masukan sehubungan dengan sumber dana dan terkait dengan independence dan sehubungan juga dengan kewilayahan. Jadi tampaknya untuk supaya bisa independen, mungkin apakah mungkin bisa sebelum diakreditasi ada urunan dana dari stakeholder yang akan diakreditasi atau iuran, atau mungkin karena hubungan dana bisa didanai dari apakah itu dari APBD atau APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan badan hukum, di mana di sini tidak jelas bahwa di sini badan hukum yang bersifat nirlaba. Apakah yang dimaksud di sini hanya sebatas yayasan saja? Kalau melihat dari mendengar dari diskusi tadi, ini tampaknya ada asosiasi, komunitas, dan lain sebagainya. Ini mungkin perlu dipertegas. Kemudian pertanyaan sehubungan dengan rancangan ini perlu dipertegas. Tadi ada masukan
sehubungan dengan pendidikan profesi, pendidikan akademik, pendidikan terapan, bisa dipertegas lagi sehubungan mungkin dengan rumpun ilmu, bidang ilmu, atau sehubungan dengan lebih tepatnya mungkin rumpun ilmu, sehingga sehubungan dengan akreditasi ini akan lebih fokus. Dan kalau kami di Kopertis bisa memberikan strategi sehubungan dengan indikator-indikator yang ada pada parameter dari akreditasi itu sendiri. Demikian ya, kami singkat saja, dan terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Terima kasih Udayana. Kita kembali ke Unsyah, apakah bisa terhubung? Unsyah, Syahwala. Oh, maaf, Syahwala tadi kosong ya. Baik, kalau begitu kembali ke Unpad Eijkman. Selamat sore Pak. Kami dari Unpad di Unpad sudah. Eijkman, silakan. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Eijkman. Ya, selamat sore Pak. Iya. Silakan Eijkman, tapi audionya mohon bisa lebih keras lagi. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kami di Fakultas Kedokteran Unpad Gedung Eijkman, sebetulnya juga di Jatinangor juga kami mencoba untuk berpartisipasi, hanya karena ada gangguan teknis di sana, jadi kami hanya bisa dari Gedung Eijkman. Di sini selain Fakultas Kedokteran Unpad, kami juga ditemani dari Fakultas Kedokteran Unisba, kemudian dari Unpad audionya kecil sekali, mohon teknis untuk bisa membantu. Ya. Audionya. Bagaimana sekarang Pak? Sedikit bisa lebih didengar? sayup. Silakan coba agak lebih keras. Ya. Kita bagaimana sekarang suaranya Pak? Iya, lebih baik. Baik. Sore ini kami dari Fakultas Kedokteran Unpad juga ditemani teman-teman dari Fakultas Kedokteran Unisba, kemudian Fakultas Kedokteran Unjani, Fakultas Kedokteran Maranatha, dari Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, dan dari IKM. Pada kesempatan ini mungkin pertama yang ada pertanyaan saja. Selama ini kita tahu bahwa untuk program studi PPDS, Kolikium memberikan penilaian untuk akreditasi. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan ke depan, apakah nanti Kolikium juga bisa menjadi bagian atau satu LAM tersendiri untuk ini? Itu yang dari kami, barangkali dari Dekan. Terima kasih juga akan menyampaikan masukan Pak. Atas silakan masukannya. Kita beralih ke Universitas Riau. Barangkali ada pertanyaan dari Riau, tadi menyampaikan tidak ada, tapi barangkali sekarang ada. Unri dan Jambi. Setelah itu Jambi, mohon bersiap-siap. Unri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Unri, dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya kami laporkan bahwa di sini adalah hadir dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, dan para rektor sendiri yang hadir pada sore ini bersama di Universitas Riau. Pertanyaan kami yang pertama adalah berapa lama masa transisi antara dari BAN PT nanti kepada LAM PT? Jadi barangkali dalam keputusan ini tidak dijelaskan berapa lama masa transisi yang akan diserahkan sebelumnya ke LAM PT. Yang kedua, tools atau borang yang akan dibuat oleh LAM PT ini apakah diadopsi dari BAN PT atau nanti akan ada semacam dikembangkan sendiri oleh LAM PT. Yang ketiga, pertanyaan kami adalah, kita tahu bahwa hasil akreditasi dari BAN PT itu nilainya ada A, B, C. Apakah nanti
LAM PT akan mengadopsi sistem akreditasi A, B, dan C ini, atau hanya terakreditasi dan non akreditasi. Kalau sekiranya memang kebijakan kita hanya ada terakreditasi dan tidak terakreditasi, lalu bagaimana dengan yang tidak terakreditasi? Bagaimana sikap, baik sikap dari IKTI maupun apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang non akreditasi? Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rio. Mohon audionya dimatikan. Kita beralih ke Jambi, Universitas Jambi. Ada pertanyaan, silakan. Dan setelah itu USU bersiap-siap. Jambi, silakan. Selamat sore. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan di sini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa antara BAN PT dengan LAM nanti itu kan akan ada tumpang tindih pekerjaan. Kemudian kalau seandainya tujuannya untuk mempercepat efisiensi, saya kira BAN PT bisa membuka cabangnya di kabupaten, di provinsi atau wilayah. Jadi tidak, kita takutkan nanti banyak usulan dari pribadi untuk satu wilayah, nanti mencakup beberapa perguruan tinggi dan disahkan semua karena persyaratan sama. Nah, ini kita takutkan nanti. Kemudian yang kedua, siapa yang membiayai LAM nanti? Kalau seandainya dibiayai oleh kementerian, berarti nanti ada kompetisi di antaranya. Jadi tidak menutup kemungkinan LAM itu akan banyak berada di satu provinsi, sehingga nanti akan ada perlombaan untuk mendirikan LAM. Nah, sehingga LAM itu sendiri seharusnya nanti juga harus ada di dalam pasal dalam peraturan ini yang harus teradministrasi, tidak hanya dapat izin. Sehingga hasil penilaiannya itu juga akan bisa dijadikan pedoman yang betul-betul sesuai kehendak dari kementerian. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam pelaksanaannya. Di dalam pasal 3 atau apa itu disebutkan harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kehakiman. Sebenarnya tidak sampai di situ, dia harus mendaftar di Kesbang Dimas masing-masing provinsi, kemudian dia harus mendapatkan SIUP. Kalau seandainya ini ada kompetisi nantinya. Nah, biasa anggaran di provinsi kalau biasanya itu ada semacam warning dari pemerintah daerah menggunakan dana pemerintah itu melalui misalnya bank daerah. Nah, ini harus terdaftar terlebih dahulu. Mereka harus mendapatkan bank referensi.